Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan dan persyaratan pelaporan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu adalah syarat-syarat pelaporan. Kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi yang dilakukan para pelaku dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang tidak efektif adalah akar utama permasalahan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan menjadi faktor penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi menurut Hans pada tahun 2006. Nah, melihat pentingnya komunikasi dalam organisasi tentunya tidak luput dari berbagai mana komunikasi itu dipelihara dalam suatu strategi. Pada kenyataannya, strategi komunikasi diperlukan untuk kelancaran arus komunikasi dalam organisasi. Page and Fowles pada tahun 2005 mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana penyampaian informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Nah, persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat memaksakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan tergantung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin pribadi. Perusahaan yang memiliki oleh yang maaf, perusahaan yang dimiliki oleh publik diwajibkan untuk melaporkan secara ekstensif kepada BPPAM dan publik mengenal status keuangan dan operasinya. Materi selanjutnya, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Nah, yang pertama, yaitu antisipasi penggunaan informasi. Ketika persyaratan pelaporan dikenakan, adalah umum bagi pengirim untuk setidaknya berpikir jika tidak bertanya mengapa mereka menginginkan informasi ini, dan bagaimana mereka akan menggunakannya. Pengirim ingin mengetahui apakah penerima akan mengambil suatu tindakan yang berkaitan atau memiliki pendapat mengenai pengirim karena informasi yang dilaporkan tersebut. Nah, pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua, yaitu adalah prediksi mengirim mengenai penggunaan pemakaian. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Akan tetapi, seringkali mereka tidak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal-hal lain yang sulit untuk dicapai secara stimulan seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Kadangkala, seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa pasti mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Yang ketiga, yaitu adalah intensif atau sanksi. Ketika pengirim telah membuat estimasi terbaiknya mengenai apakah jika demikian, bagaimana penerima akan menggunakan informasi tersebut, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan dilakukan oleh penerima tentang hal itu? Nah, dalam beberapa kasus, seseorang mengetahui bahwa penerima tidak akan senang dengan informasi tersebut, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Faktanya, kadang kala orang yang menginginkan informasi tersebut tidak dapat memaksakan persyaratan pelaporan dalam kasus mana pengirim kemungkinan besar tidak akan mengirimkan informasi itu. Yang keempat, yaitu adalah penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Yang kelima, yaitu adalah strategi respon iteratif. Mengubah perilaku biasanya mahal biayanya. Orang dipengaruhi oleh banyak tuntutan, batasan, dan keinginan yang saling bersaing satu sama lain. Perubahan apapun dalam perilaku biasanya mempengaruhi lebih dan satu dimensi ini dan tidak selalu ke arah yang diprediksikan atau diinginkan.
Oleh karena itu, kemungkinan pelapor mengubah perilakunya dalam menggapai persyaratan pelaporan sama bergantung paling tidak sebagian pada yang pertama, seberapa jelas apa yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. Yang kedua, seberapa jelas untuk apa informasi yang diinformasikan tersebut akan digunakan oleh penerima. Yang ketiga, penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. Yang keempat, penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh penerima. Dan yang kelima, yaitu adalah seberapa besar perubahan dalam perilaku pada suatu dimensi dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi penting lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah pengarahan perhatian. Persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya bahkan tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang akan dilaporkan. Hal ini mungkin dikarenakan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya dan tidak mempengaruhi pada perubahan perilaku. Materi selanjutnya yaitu adalah dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama dari dampaknya dari akuntansi keuangan. Nah, pada awal tahun 1969 diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Accounting Standard atau GAAP dapat mempengaruhi perilaku korporat. Beberapa prinsip akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Beberapa hal kontroversial dari pernyataan standar akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi mempengaruhi perilaku. Prinsip akuntansi yang kontroversial lainnya termasuk perlakuan atas biaya penelitian dan pengembangan, serta persyaratan pelaporan akuntansi atas inflasi yang mengharuskan dibuatnya penyesuaian dalam laporan keuangan. Demikian pula halnya dengan akuntansi minyak dan gas bumi. Nah, dampak yang kedua yaitu adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Akan tetapi, bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Dampak yang ketiga yaitu adalah akuntansi sosial. Sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dan informasi yang dilaporkan. Akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Maka terutama adalah sangat penting untuk menghubungkan persyaratan pelaporan dan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Dampak yang keempat yaitu adalah akuntansi manajemen. Manajemen dapat memperlakukan persyaratan pelaporan internal atau apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jangan dilaporkan di luar organisasi. Kombinasi dari hasil riset dalam bidang ini menunjukkan proses yang sangat kompleks di mana persyaratan pelaporan berinteraksi dengan sejumlah variabel dan proses organisasi lainnya. Kesimpulan yang paling masuk akal yang dapat ditarik dari hasil riset yang tersedia adalah bahwa kadangkala persyaratan pelaporan menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelaporan dan kadangkala tidak. Untuk materi yang terakhir, yaitu adalah penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak data untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Cara yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang terdiri atas persyaratan-persyaratan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan, persyaratan-persyaratan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungannya dari keduanya. Baiklah, sekian jawaban
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.